Mulutmu harimaumu. Pepatah ini rupanya melatar belakangi kejadian meninggalnya pasangan suami istri pemilik konter HP di Tegal, Jawa Tengah. Teman-teman, semua kisah dalam video saya adalah kisah nyata dan bukan alur cerita film. Jadi tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Gara-gara sang istri sering sekali menyakiti hati orang lain dengan ucapannya secara semena-mena, suami ikutan merenggang nyawa. Hendy berusia 30 tahun, awalnya tinggal dengan kedua orang tuanya. Tapi beberapa bulan setelah menikah, Hendy memilih untuk lebih sering tinggal di sebuah ruko 2 lantai di Jalan Yamansari, Kecamatan Lebak Siwu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Istri Hendy yang bernama Citrawati berusia 25 tahun adalah warga Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah tinggal di ruko tersebut, Citrawati langsung hamil anak pertama mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Hendy dan Citrawati membuka konter HP di lantai 1 ruko tersebut yang diberi nama Berkahtronik. Sedangkan untuk lantai 2 digunakan sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu. Selain membuka konter HP, diketahui Hendy juga berbisnis jual beli serta menangkarkan burung jenis lovebird. Bisnis ini bekerja sama dengan seorang kawan baik Hendy, yaitu Adi Setiawan, dan sudah berjalan sejak sebelum Hendy menikah dengan Citra. Adi Setiawan berumur 30 tahun, adalah seorang pria yang punya anak dan istri, tinggal di Desa Bogares, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kerja sama bisnis burung lovebird ini membuat Adi Setiawan harus sering bertandang ke rumah Hendy. Tapi sejak bulan Januari 2020, setiap kali Ade datang ke tempat Hendy, dirinya selalu menahan marah. Sebab ucapan-ucapan Citra sering sekali menyinggung perasaannya. Sedangkan sebagai rekan bisnis, Ade sangat sering datang ke rumah Hendy untuk urusan bisnisnya tersebut, baik untuk setor uang hasil keuntungan ataupun untuk yang lain. Tapi sikap dan ucapan-ucapan Citra yang ditujukan untuk Ade makin lama semakin kasar, makin terang-terangan menghina, bahkan berani menuduh Ade tanpa alasan yang jelas. Citra mencurigainya sudah berbuat curang terhadap uang hasil bisnis burungnya tersebut. Bahkan Citra terang-terangan menyebutnya sebagai tukang tagih yang tidak tahu diri. Tiap kali bertemu, tiap kali pula Ade dihina-hina dan dicaci maki, serta diperlakukan tidak baik oleh istri sahabatnya itu. Lambat laun kemarahan bertumbuk-tumbuk hingga terbesit rencana yang tidak baik kepada istri sahabatnya itu. Lalu pada tanggal 28 Juli tahun 2020 jam 7 sore, Ade menelpon Hendy, dan di dalam obrolan itu Hendy mengatakan bahwa malam ini dia akan pergi belanja voucher ke Tegal Kota. Setelah selesai melakukan panggilan telepon itu, Ade merasa menemukan kesempatan yang baik. Citra sendiri yang di dalam rumah. Ade berniat pergi ke rumah Hendy untuk membalaskan rasa sakit hati dengan menyelesaikan hidup Citra. Ade menyiapkan jerigen berisi bensin dan sebilah golok lalu pergi menuju rumah Hendy. Rencananya Citra akan diselesaikan dengan golok, kemudian ruko akan dibakar dari luar, hingga orang lain akan mengira kematian Citra karena kebakaran. Sesampainya di Berkahtronik, Ade langsung menyimpan golok dan jerigen di pojok ruangan lantai 1 ruko itu. Ade tidak langsung masuk, melainkan berdiri di depan ruko dan mengamati situasi di sekitar lokasi. Tapi Ade sangat terkejut sebab ternyata dia melihat Hendy masih ada di dalam rumah itu. Dan di saat yang sama, Hendy yang melihat Ade berdiri di luar rumahnya langsung meminta agar sahabatnya ini masuk ke dalam rumah untuk ngobrol sambil minum kopi. Hendy mengatakan kepada Ade kalau dia tidak jadi pergi sendiri berbelanja sebab sudah menyuruh salah seorang karyawannya untuk berbelanja. Saat itu Citra dengan suara yang ketus langsung meminta agar Ade menyerahkan uang hasil bisnisnya saat itu juga, sambil laki-laki melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Ade. Seperti hari-hari kemarin, Citra terang-terangan menuduh Ade sudah mencuri uang hasil penjualan burung. Mendengar sahabatnya dicaci maki oleh sang istri, Hendy meminta agar istrinya berlaku sopan kepada Ade. Sebab Ade orang baik yang sudah lama dikenal oleh Hendy dan gak akan mungkin mencuranginya. Bahkan Hendy mengatakan bila ada kurangnya, Ade bayarnya boleh kapan-kapan. Jawaban Hendy justru membuat Citra semakin marah.
Saat itu Citra yang kalap maki-maki Ade dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar. Mendengar makian-makian yang sudah di luar batas itu, Ade benar-benar sudah tidak kuat menahan emosi. Hingga saat itu dia spontan berdiri serta langsung menampar Citra. Melihat istrinya ditampar, Hendy tidak terima. Dia langsung berdiri dan menendang Ade hingga Ade jatuh tersungkur. Ade bangun dan berlari turun ke lantai 1 untuk mengambil sebilah golok dan bensin yang sudah dia simpan. Melihat Ade berlari turun, Hendy dan Citra pun mengejar serta memanggil-manggil nama Ade bermaksud meredam emosi Ade. Sesampainya mereka di bawah, Ade yang sudah memegang golok langsung menyabetkan sajam itu ke pundak Citra yang langsung menjerit dan mundur. Menyaksikan hal itu, Hendy berusaha untuk merebut sajam dari tangan Ade. Usaha Hendy pun berhasil. Setelah sajam pindah ke tangan Hendy, dia pun langsung menyerang Ade. Ade menangkis serangan itu dengan tangan hingga membuat pergelangan tangan dan jari-jari Ade terluka cukup parah. Dalam perebutan itu, Ade akhirnya bisa mengambil sajam miliknya dan langsung menyerang Hendy tanpa ampun hingga Hendy meninggal dunia. Melihat sang suami ambruk dan masih terus diserang, Citra menarik rambut Ade dari belakang. Ade pun berbalik. Citra yang sudah terluka dan dalam keadaan hamil besar jelas kalah secara tenaga. Dia langsung berlari keluar rumah sambil menjerit untuk meminta pertolongan para tetangga. Tapi Ade yang tepat ada di belakangnya dengan sangat mudah terus menyerang kepala, bahu, dan punggung Citra dari belakang berulang-ulang hingga Citra ambruk dan tidak pernah bangun lagi. Kemudian Ade menyeret tubuh Citra menuju halaman. Saat itulah ada tetangga yang naik sepeda motor lewat hingga membuat Ade lekas pergi dari tempat itu. Setelah itu Ade pulang ke rumah membersihkan diri dari cipatan darah. Sementara tubuh Citra yang terlungkup di halaman ditemukan oleh warga yang kebetulan lewat beberapa saat setelah Ade pergi dari tempat itu. Kejadian jam 1 tanggal 29 Juli tahun 2020 itu membuat kampung itu pun geger. Warga langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi terdekat. Saat polisi dan ambulan datang, Citra sebenarnya masih bernafas, tapi kemudian meninggal dunia, membawa serta bayi dalam kandungannya yang berusia 8 bulan. Saat polisi masuk ke dalam rumah, mereka juga menemukan Hendy yang sudah tidak bernyawa. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati darah dan rambut Citra yang terpotong-potong berceceran di berbagai tempat di dalam rumah itu. Polisi kemudian meminta keterangan dari orang-orang terdekat Hendy. Polisi juga menemukan banyak sekali petunjuk yang mengarah kepada satu nama pelaku, yaitu Ade Setiawan, rekan bisnis Hendy. Saat itu juga polisi memburu Ade ke tempat tinggalnya. Dia langsung menyambut polisi yang datang. Ade ditangkap dengan barang bukti yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu jaket, celana, sandal, dan golok. Di dalam interogasinya, Ade mengakui kalau dia melakukan itu karena terlalu sakit hati akibat berbagai hinaan, cacian, dan tuduhan yang selalu diucapkan Citra kepada dirinya sejak Januari tahun 2020. Ade dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Tegal, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Ade Setiawan. Teman-teman, pelajaran dari kasus ini adalah jangan pernah menghina serta memandang rendah, remeh orang yang kelihatannya lebih miskin dan lebih lemah daripada kita, sebab dia manusia yang punya rasa sakit hati. Dan jangan sering-sering bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang kelakuan dan omongannya suka melukai hati kita, sebab kita bisa terpancing emosi dan itu sangat tidak baik. Teman-teman, itulah video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.